about to say free. Yeah. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Juan Febrian dengan NIM 2004-01-0074 dari kelas Ekonomi Syariah semester 4C. Jadi saya dari kelompok 4 selaku pemateri pertama. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai konsep distribusi itu sendiri. Jadi, distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang, dagangan, atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusi disinonimkan dengan kata dula dalam bahasa Arab. Secara etimologi, kata dula berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan secara terminologi, kata dula berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa adanya hambatan. Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam merupakan peningkatan dan pembagian hasil bagi kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata serta tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Menurut Yusuf Kardawi, salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat yaitu mengenai masalah distribusi. Distribusi yaitu salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama yaitu distribusi praproduksi dan pasca produksi. Distribusi praproduksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan yang kedua yaitu distribusi pasca produksi, yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia. Menurut Al-Fasur Rahman, distribusi merupakan suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, serta negara. Sejalan dengan prinsip pertukaran exchange, antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Prinsip kontribusi ini juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu, dan janganlah kamu jalan di jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, dan penyalur sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi tersebut, jenis pertama ialah bersifat profit taking untuk mendapatkan keuntungan, dan yang kedua non-profit taking, yaitu tidak untuk mendapatkan keuntungan. Dalam arti distribusi jenis pertama dimaksud sebagai dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dan orang-orang yang mendistribusikannya mendapatkan laba atau hasil dari penjualan barang yang didistribusikan. Adapun distribusi jenis kedua, orang yang menyalurkan hartanya tidak mendapat pembayaran atau keuntungan profit langsung, tetapi di hari kemudian atau di hari akhirat. Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan wajib dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat, dan tidak boleh kekayaan itu hanya berkontraksi perbedaannya pada kelompok-kelompok tertentu. Dalam sistem ekonomi Islam, faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat yang diwakili oleh dikelola pemerintah. Kekayaan hanya terpusat pada sekelompok tertentu tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan tidak adil dalam masyarakat. Konsep sedekah menurut Rasulullah SAW ada dua, yaitu pemberian harta kepada orang yang membutuhkan dan amal-amal ibadah
yang lain seperti tasbih, takbir, tahlil, tahmid, dan sebagainya. Jika seorang sudah mendistribusikan sebagian hartanya, maka harta itu menjadi orang yang menerimanya. Harta itu tidak boleh ditarik kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Darahmi S dengan NIM 200401080, kelas EKIS 4C. Baik, di sini saya selaku pemateri kedua dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi mengenai fungsi distribusi, tujuan distribusi, dan sistem distribusi Islam. Baik, yang pertama di sini yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi dalam aktivitas pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan kemaslahatan umat. Aktivitas usaha distribusi ini kemudian dituntut agar dapat memenuhi hak dan kewajiban yang diinginkan syariah bagi konsumen dan produsen. Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis. Karena tidak bekerja hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik. Yang kedua, tujuan distribusi. Dalam persoalan distribusi terdapat kaitan dengan persoalan seperti persoalan keadilan, falsafah, moral, solidaritas, dan sebagainya. Dalam segi ekonomi, distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan yang belum banyak dibahas yaitu distribusi mengenai konsumsi. Falsafah distribusi dalam segi ekonomika dan terutama dari kebijaksanaan ekonomi intinya dapat ditinjau dari dua baku yaitu merit standar dan net standar. Yang ketiga, sistem distribusi Islam. Kepentingan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kepemilikan umum. Kepemilikan umum mencakup semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan juga termasuk yang tersimpan di perut bumi, serta semua bentuk energi maupun industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. Yang kedua, kepemilikan negara. Kepemilikan negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan negara di luar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara. Yang ketiga atau yang terakhir, kepemilikan individu. Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. Persoalan kepemilikan dalam tema ekonomi Islam didasari oleh konsep Tauhid Allah sebagai Maha Pencipta adalah pemilik segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwania dengan NIM 200401060. Selaku pemateri terakhir dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai instrumen-instrumen dalam ekonomi Islam dan etika dalam ekonomi Islam. Baik, di sini pertama yaitu instrumen-instrumen distribusi ekonomi Islam. Yang pertama yaitu zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah fikih, zakat yaitu kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Kedua yaitu infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan pemberian yang bersifat sunnah, bebas, serta sukarela bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya untuk sesama. Distribusi infak dan sedekah pada dasarnya sama halnya distribusi zakat, merupakan menyangkut 8 golongan di atas, namun sedekah lebih diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yang lebih dekat kepada Allah.
Yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakafa yang berarti menahan, berhenti atau diam di tempat. Sementara itu menurut hukum Islam wakaf berarti menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau natsir. Yang keempat yaitu nafkah. Nafkah merupakan pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri, anak-anak, dan keluarga dekat yang lemah. Selain itu, dalam sistem Islam, seorang imam juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Yang kelima yaitu ghanimah. Harta ini didapatkan kaum muslim setelah melakukan peperangan atau perjanjian damai dengan kaum kafir. Pendistribusian harta ghanimah juga dijelaskan dalam Al-Quran. Pada mulanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam yaitu fa'i. Harta fa'i yaitu harta yang didapat dari kaum kafir yang menyerah tanpa ada peperangan, seperti tebusan perdamaian, jiz'ah, kahar, dan juz atau orang kafir yang meninggal tanpa ada pewaris. Materi kedua yaitu mengenai etika dalam ekonomi Islam. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalur barang dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen berada. Pada distribusi terbagi dua aspek, yaitu penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang atau pedagang besar, pedagang eceran, dan agen pemasaran, dan penentuan cara penyimpanan dan alat-alat pengangkut yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen.